Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan tak lupa pula salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Dan sekarang kita telah sampai pada firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, ketika Rabb kalian, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, berbicara dan mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Qalu, maka para malaikat itu pun mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau akan menjadikan, wahai Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya mereka yang akan membuat kerusakan padanya, membuat kerusakan di muka bumi. Wa yasfikud dima, dan orang-orang yang akan nantinya menumpahkan darah di atas muka bumi tersebut. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami, kata para malaikat itu, ya senantiasa bertasbih kepadamu dan memujimu, wahai Rabb kami, wahai Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi ana dan antum semuanya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya menyebutkan bahwasanya, ya dalam ayat yang mulia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin mengabarkan kepada kita, anak cucu Adam, tentang bagaimana dahulu, ya, kejadian atau adanya pembicaraan atau adanya penghormatan, ya sebelum Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam adalah nenek moyang kita. Orang-orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semuanya sepakat bahwasanya nenek moyang mereka adalah Adam alaihi salatu wassalam. Dan tidak ada orang yang beriman yang mengatakan nenek moyang mereka adalah kera, tidak ada. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh orang-orang ateis, ya seperti yang diucapkan oleh Darwin dengan teori yang, ya subhanallah, ya sangat jauh dari kebenaran,
yang mana mereka mengatakan bahwasanya nenek moyang manusia adalah kera, kita katakan ya antum saja yang kera. Kita, nenek moyang kita adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang Allah tabaraka wa taala ciptakan dengan kedua tangannya. Nabi Adam jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala ini merupakan manusia pertama, nenek moyang kita. Dan Adam alaihi salatu wassalam ini diciptakan setelah Allah tabaraka wa taala menciptakan terlebih dahulu malaikat dan jin. Artinya Nabi Adam ini ya diciptakannya belakangan. Artinya malaikat sudah ada, ya jin juga sudah ada sebelum Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan Allah tabaraka wa taala ciptakan Nabi Adam dari tanah. Adapun malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin diciptakan dari nyala api. Sewaktu Allah tabaraka wa taala mengabarkan bahwasanya ya Allah tabaraka wa taala akan menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wasalam. Allah kabarkan ini di hadapan para malaikat dan jin. Dan di sana ada iblis laknatullah alaih. Yang mana Allah tabaraka wa taala katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni ja'iluka fil ardi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya, Allah katakan sungguhnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya aku akan jadikan ya di muka bumi ini khalifah, kata Allah tabaraka wa taala di hadapan para malaikat. Mungkin akan muncul pertanyaan di benak kita, apa sih yang dimaksud dengan khalifah di sini? Allah akan menjadikan khalifah. Dan ini adalah suatu yang masyhur, yang semua sudah diketahui bahwasanya manusia adalah khalifah di atas muka bumi. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Apakah yang dimaksud dengan khalifah di sini adalah penguasa? Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan khalifah adalah qauman yakhlifu ba'duhum ba'dha ba'da qurnin wajilan ba'da jilin. Yang dimaksud dengan khalifah, kata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, adalah qauman, suatu kaum, yakhlifu ba'duhum ba'dha, yang dia saling bergantian kaum ini. Ya, kaum yang dia saling bergantian dengan kaum yang lainnya dari ya suatu kurun pada kurun yang berbeda, dari generasi wajilan ba'da jilin, ya, dari generasi ke generasi, dari kurun ke kurun. Ini yang dimaksud dengan khalifah, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Allah tabaraka wa taala jadikan manusia ini khalifah, yaitu senantiasa terus berganti, ya, dari generasi ke generasi. Dan hal ini sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala dalam surah Al-An'am ayat 165. Allah tabaraka wa taala mengatakan, huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Dialah Allah tabaraka wa taala yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, yaitu ya yang terus berganti antara satu generasi dengan generasi yang lainnya. Kemudian para ulama juga menjelaskan ya, dalam ayat ini, dalam firman Allah tabaraka wa taala tadi, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, di sini ini juga menunjukkan isyarat, kata para ulama, bahwasanya ada makhluk yang sebelumnya hidup di atas muka bumi sebelum manusia tersebut. Makanya di sini para malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau, wahai Allah tabaraka wa taala, akan menjadikan ya mereka yang akan menjadikan kerusakan di atas muka bumi dan akan menumpahkan darah, kata para malaikat.
Dan di sini menunjukkan seakan-akan malaikat itu ingin mengatakan bahwasanya ini apabila dia makhluk ini yang baru ini, yaitu manusia tadi diciptakan, mereka akan membuat kerusakan di atas muka bumi. Yang mana para ulama menjelaskan tentang dari mana kok malaikat bisa mengetahui bahwasanya makhluk yang akan Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan ini, yaitu Nabi Adam alaihissalatu wassalam, anak keturunannya nanti akan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Dari mana taunya malaikat? Padahal ini makhluk belum diciptakan. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya di sini terdapat khilaf. Terdapat khilaf perselisihan pendapat di antara para ulama. Sebagian dari mereka menjelaskan bahwasanya para malaikat ini mengetahui dikarenakan mendapatkan ilham dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Para malaikat dikabarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang makhluk yang akan diciptakan tersebut. Kemudian sebagian yang lainnya mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat ini mengkiaskan keadaan makhluk yang akan diciptakan ini, yaitu manusia tadi, dengan keadaan jin. Yang mana jin ini sebelumnya telah ada di atas muka bumi, yang jin-jin tersebut senantiasa melakukan kerusakan dan menumpahkan darah, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Kemudian sebagian yang lainnya mengatakan adalah malaikat mengetahui bahwasanya manusia ini diciptakan dengan adanya hawa nafsu. Dan tentulah apabila makhluk yang memiliki hawa nafsu, ini berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak punya hawa nafsu. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan la ya'sunallah ma amarohum wa yaf'alu ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan senantiasa mengerjakan apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala perintahkan kepada mereka, tidak memiliki hawa nafsu. Ada para malaikat di antaranya yang mereka dari awal diciptakan sujud sampai nanti hari kiamat sujud saja kerjanya. Tidak tidak akan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda halnya dengan manusia ini. Makhluk yang akan diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ini memiliki hawa nafsu. Dan adalah suatu kelaziman apabila makhluk ini memiliki hawa nafsu, tentulah dia akan melakukan pembangkangan. Diperintahkan A, ngerjakan B. Diperintahkan B, ngerjakan C. Ini konsekuensinya. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang engkau atau kalian wahai para malaikat tidak mengetahuinya. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah ingin mengabarkan kepada malaikat bahwasanya tentu dalam setiap ciptaan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan ini terdapat hikmah yang besar. Hatta malaikat pun tidak tahu. Tidak, artinya di sini tidak setiap apa yang Allah Tabaraka wa Ta'ala kerjakan itu mesti diketahui oleh makhluknya. Tidak. Makanya antum jangan kias-kiaskan ini Allah beristiwa alal ars. Ini gimana? Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam tadi gimana? Ini malaikat saja tidak tahu. Malaikat saja tidak tahu sewaktu Allah menciptakan hikmahnya apa. Lalu bagaimana manusia yang kecil ini? Tidak ada apa-apanya, ini pingin menembus sesuatu yang tentulah di luar batas kemampuan nalar mereka, di luar batas kemampuan akal-akal mereka. Maka cukup kita beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita yakini dan kita tidak menyamakan antara Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan makhluknya. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kalian tidak ketahui. Allah Tabaraka wa Ta'ala Maha mampu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah sanggup untuk melakukan apa saja. Maka jangan dikatakan bagaimana Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Padahal sepertiga malam perbedaan waktunya terus berganti. Di Indonesia sekarang sepertiga malam. Kemudian nanti artinya di Saudi Arabia belum malam tuh, nanti terus berubah, artinya turun terus dong. Ini akal-akalan manusia. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan segala yang kita tidak masuk dalam nalar kita.
Ya, cukup bagi kita untuk mengimani tentang apa yang difirmankan oleh Rabbul Alamin. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, para ulama mencoba untuk menggali hikmah, ya, tentang apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui wahai para malaikat. Ya, dari apa-apa yang akan dilakukan oleh manusia tersebut. Nah, manusia memang akan bikin kerusakan di muka bumi. Kita lihat betapa banyak ya mereka saling membunuh, ya merusak, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya, mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak pantas ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kerusakan. Tapi di sana juga ternyata ada manusia-manusia yang mereka beramal soleh. Ya, ada anak keturunan Adam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada para nabi, ya, manusia-manusia terbaik. Ada para rasul, ada para syuhada, orang yang berperang jalan Allah Subhanahu wa taala, ada siddiqin, ya, orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini Allah taala alam. Ini sebagian hikmah yang ingin digali oleh para ulama, ya, yang mereka mengabarkan mungkin hikmah tersebut, ya, adalah tadi adanya para nabi, kemudian adanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sampaikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya ini menciptakan bapak kita Adam alaihi salatu wassalam, dan kita semuanya adalah berasal dari ya anak-anaknya Adam. Kita adalah anak-anaknya Adam, ya, kita diciptakan dari tanah. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya unsur penciptaan manusia ini ya terdiri dari tanah dan air. Ya, manusia ini diciptakan dari dua unsur. Yang pertama adalah tanah, kemudian yang kedua adalah air. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masal Isa indallah, permisalan Nabi Isa, ya, penciptaan Nabi Isa di sisi Allah Subhanahu wa taala kamasali Adam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, khalaqahu min turab. Allah Subhanahu wa taala ya ciptakan Nabi Adam alaihissalam dengan apa? Dengan turab. Apa makna turab? Turab adalah ya tanah. Ya, Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam dari tanah. Dalam surah yang lain, ya, ayat yang lain surah Furqan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa huwal ladzi, dialah Allah Subhanahu wa taala khalaqa mimma'in bashar. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ya manusia itu dari air, ya, menjadikan manusia itu dari air. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana penciptaan Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam. Ya, manusia yang pertama itu bapak kita Adam alaihi salatu wasallam, yang mana Adam ini diciptakan dari tanah, dan yang dimaksudkan tanah di sini adalah 3 tanah. Jadi Nabi Adam diciptakan dari 3 tanah. Qala sallallahu alaihi wasallam, khalaqa Adam min 3 turabat. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari 3 tanah. Ya, tanah sauda wa bayda wa khadra, yaitu tanah yang sauda, yang hitam, abyad, ya, bayda, yang berwarna putih, dan tanah yang hijau, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya ya Adam ini ya diciptakan dari apa? Min adimal ardi, min adimil ardi. Itu diciptakan dari
adami, yaitu wajhil ardi, ya, permukaan bumi. Ya, dari dari permukaan bumi, adimil ardi. Oleh sebab itu dinamakan juga Adam itu dengan Adam. Makanya namanya Adam. Kenapa? Karena tadi ya diciptakan dari adimil ard. Dari permukaan bumi, dari tanah, ya, dari berbagai macam tanah yang ada di permukaan bumi tersebut, ya, baik itu tanah yang berwarna putih, ya, tanah yang hitam, yang hijau, kemudian ada tanah itu tanah yang keras, ada tanah yang lembek, ya, berbagai macam, ya, dari jenis tanah tersebut. Dan itu semua nanti dapat kita lihat dari apa? Dari anak cucu keturunan Adam alaihissalatu wassalam yang beraneka ragam. Ya, ada mereka yang berkulit hitam, ya, ada yang kulitnya merah, ya, ada yang kulitnya putih. Ya, ini semuanya adalah anak keturunan Adam alaihissalatu wassalam. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya bapak kita Adam alaihissalatu wassalam ini diciptakan Allah tabaraka wa taala tidak hanya sekedar tanah saja, akan tapi tanah yang bercampur dengan air. Ya, kalau tanah bahasa Arabnya apa tadi? Turab. Kalau air ma. Adapun apabila tanah ini telah dicampur dengan air, maka bahasa Arabnya adalah at-tin. Ya, tin. Ya, makanya manusia itu diciptakan dari tin, ya, dari tanah yang telah bercampur dengan air. Dan disebutkan juga tentang sifat tanah ini, ya, Allah Allah biarkan tanah yang lengket tersebut, ya, sehingga menjadi hamma'in masnun, yaitu berubah warnanya dan memiliki bau. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan bahwasanya tanah tadi yang Allah tabaraka wa ta'ala ambil dari permukaan bumi, ya, ini dibiarkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam jangka waktu tertentu, ya, kemudian tanah ini kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu akan menjadi mengeluarkan bau, ya, menjadi mengeluarkan bau. Baru setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala bentuk tanah tersebut, ya, yaitu tanah ini telah sudah mengeluarkan bau, ya, hamma'in matnun. Kemudian setelah itu barulah jadi sol-sol, ya, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, sol-solin kal fakhar. Dalam surah Ar-Rahman Allah tabaraka wa taala mengatakan khalaqal insana min sol-solin kal fakhar. Ya, Allah tabaraka wa taala menciptakan manusia, ya, dari sol-sol, ya, dari sol-sol kal fakhar, yang seperti tembikar, ya, tanah tadi, tanah yang sudah dibentuk, ya, sudah dikeringkan, ya, seperti tembikar. Dan dalam surah Al-Hijr ayat 28 Allah tabaraka wa taala katakan, ya, tentang bagaimana bapak kita Adam alaihissalatu wassalam diciptakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqu basharan. Ketika Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada para malaikat, sungguhnya aku akan menciptakan bashar, menciptakan manusia, min solsolin, ya, yang terbuat dari solsol, min hama'im masnun, ya, dari hama'im masnun, yaitu tanah yang berbau tadi. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, ya, sol-sol. Ya, apa yang dimaksudkan sol-sol? Sol-sol adalah tanah yang kering. Akan tapi tanah kering ini dia belum dibakar. Ya, tanah kering yang belum dibakar. Kalau tembikar, kal fakhar, ya, seperti tembikar ini sudah dibakar, sudah dibentuk. Kalau sol-sol, ya, ini tanahnya kering tapi dia belum dibakar. Dan apabila dia diketuk, ya, udah kering, dia berbunyi, ya, sol-sol. Ya, kata Ibnu Abbas, dia kalau diketuk itu bunyi. Kenapa? Karena dia sudah kering. Kalau dia masih basah tidak bisa berbunyi. Ya. Makanya Allah tabaraka wa taala tadi katakan, ya, sol-solin
kal fakhar, ya. Sol-sol yang seperti tembikar. Ya, tapi bedanya kalau tembikar ini tadi sudah dibakar, kalau sol-sol ini masih belum dibakar. Kemudian setelah itu baru Allah tabaraka wa taala tiupkan pada Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini apa? Ruh. Ya, baru Allah tabaraka wa taala tiupkan ruh sebagaimana apa yang Allah tabaraka wa taala katakan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 29. Allah tabaraka wa taala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya. Setelah aku sempurnakan, kata Allah tabaraka wa taala, bentuknya, ya udah disempurnakan Allah bentuknya Nabi Adam alaihissalam ini, maka setelah itu ya Allah tabaraka wa taala tiupkan padanya ruh. Ya Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah ditiupkan oleh Allah tabaraka wa taala ruh tersebut, maka hiduplah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Faqa'u lahu sajidin, maka tunduklah engkau padanya dengan apa? Dengan bersujud, kata Allah tabaraka wa taala. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita lihat ya bagaimana maha kuasanya Allah tabaraka wa taala. Awalnya Nabi Adam alaihissalam ini hanyalah apa? Hanyalah tanah saja. Sol-sol, tanah yang kering, yang sudah dikeringkan, yang awalnya dari air tadi sudah dibentuk oleh Allah tabaraka wa taala, ya diciptakan dengan kedua tangan Allah tabaraka wa taala, ya kemudian dikeringkan. Ya, awalnya tanah, kemudian ditiupkan oleh Allah tabaraka wa taala ruh. Ya, barulah dia nanti ada dagingnya. Ya, barulah ada tulangnya. Ya, setelah Allah tabaraka wa taala hidupkan, ya, setelah Allah tabaraka wa taala ya tiupkan padanya ruh. Dan ini mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah tabaraka wa taala cukup mengatakan apa? Kun fayakun. Ya, Allah tabaraka wa taala mudah, ya. Allah tabaraka wa taala ala kulli syai'in qadir. Ya, mudah bagi Allah tabaraka wa taala untuk menghidupkan sesuatu yang mati, apalagi menghidupkan sesuatu yang mati tadi. Ya, ini awalnya Nabi Adam tidak ada. Ya, dijadikan ada oleh Allah tabaraka wa taala. Lalu bagaimana dengan hari kebangkitan nanti? Yang mana sana sudah ada awalnya, sudah pernah ada. Ya, manusia sudah pernah ada, ya, sudah ada tulang belulangnya, sudah ada tulang belakangnya. Ya, kemudian dari itu nanti yang Allah tabaraka wa taala akan bangkitkan mereka. Ya, dan ini subhanallah mudah sekali bagi Allah tabaraka wa taala. Ya, dan ini pun ya, pernah dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, sewaktu menghidupkan burung. Ya, dibentuk Nabi Isa alaihissalatu wassalam membentuk burung. Ya, kemudian ya ditiup, kemudian burung itu hidup atas izin Allah tabaraka wa taala. Ya, mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya. Di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala perintahkan kepada para malaikat itu untuk bersujud kepada Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Dalam Quran surah Al-Hijr juga ayat 29 tadi Allah tabaraka wa taala katakan faqa'u lahu sajidin. Ya. Maka tunduklah kamu dan sujudlah engkau kepada Adam, ya. Allah tabaraka wa taala perintahkan para malaikat untuk sujud kepada Adam. Lalu apa sih istimewanya Adam alaihissalatu wassalam? Ya, sehingga Allah tabaraka wa taala perintahkan ya, para malaikat yang mulia ini untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Apa sih istimewanya? Para ulama menjelaskan bahwasanya yang pertama adalah Nabi Adam ini adalah Abul Bashar. Apa Abul Bashar? Bapak manusia. Kemudian yang kedua adalah Nabi Adam diciptakan dengan kedua tangan Allah tabaraka wa taala. Yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam diajarkan nama-nama oleh Allah tabaraka wa taala. Yang nama-nama ini nanti tidak bisa disebutkan oleh para malaikat. Kemudian yang keempat adalah Allah tabaraka wa taala, ya di antara keistimewaan Adam alaihissalam adalah Allah tabaraka wa taala perintahkan ya para malaikat untuk sujud dengannya. Ya, kita akan jelaskan satu persatu biiznillah dengan izin Allah tabaraka wa taala. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di antara keistimewaan bapak kita Adam alaihissalatu wassalam, yakni Adam alaihissalatu wassalam huwal abul bashar. Dia adalah bapak manusia. Dan Allah tabaraka wa taala sempurnakan penciptaan Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya, dengan ya kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya tingginya
berapa? 60 hasta, itu naziraan. Ya, 60 hasta tinggi Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Satu hasta, yaitu ya ini satu hasta bagikan ujung jari sampai siku-siku, ini satu hasta. Ya, artinya 60 hasta itu berapa meter? Ini kurang lebih setengah meter lah ya. Ini setengah meter. Artinya satu hasta itu setengah meter, dua hasta itu kurang lebihnya 1 meter. Artinya 60 hasta berapa meter? 30 meter kurang lebihnya. Masya Allah. Ini Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan apa? Dengan keadaan yang sempurna, subhanallah. Ya, tingginya saja 30 meter. Ya, artinya besar sekali. Nah, kalau misalnya ya dinosaurus, taruhlah dinosaurus ada, ya, kecil sekali dinosaurus itu, disentil aja sama Adam udah. Ya, zaman purba. Dan manusia ini terus menyusut, jamaah yang mulia Allah tabaraka wa ta'ala, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, terus manusia ini menyusut, semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin mengecil. Ya, makanya nggak heran kalau misalnya ditemukan fosil-fosil, ya fosil-fosil binatang purba itu besar-besar. Nggak heran, manusianya juga besar. Ya, manusianya juga besar. Ya, enak, gampang dia. Ya, sentil aja, mungkin ya seperti komodo kita sekarang mungkin ya. Komodo subhanallah kan. Ya, atau mungkin kayak cicak aja mungkin. Ya subhanallah. Berapa tingginya? Ya, ini Nabi Adam alaihissalam 60 hasta dan terus ya mengecil sampai kita. Dan Allah tabaraka wa ta'ala jadikan tadi hikmahnya Allah tabaraka wa ta'ala tentulah ya sewaktu manusia mengecil, binatangnya juga mengecil. Itu bayangkan kalau manusianya mengecil, binatangnya tetap ya seperti yang hidup pada masa Nabi Adam. Masya Allah. Ya, kucingnya besar, takut mati semua udah manusia. Ya, tikusnya besar-besar gitu kan, subhanallah. Ya, ini hikmah yang Allah tabaraka wa ta'ala berikan. Makanya antum jangan takut nanti apa, ini manusia semakin banyak, ya nanti buminya makin tidak muat. Masya Allah. Ini Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Alamin yang memberikan rezeki kepada kita semuanya. Allah yang mengatur ya alam semesta ini. Ya, bayangkan kalau tadi ya manusia semuanya besarnya sama seperti Nabi Adam alaihissalatu wassalam hari ini. Udah berapa juta jiwa sekarang. Ya, tidak muat memang kalau semuanya besar Nabi Adam ya. Subhanallah. Ya, tapi subhanallah Allah tabaraka wa ta'ala dengan hikmahnya. Ya, semakin lama semakin mengecil. Ya, mungkin nanti ya orang akhir zaman kecilnya seperti apa Allah taala alam, tidak tahu kita. Tapi Nabi yang mulia SAW katakan apa? Ya, tinggi manusia ini ya terus menyusut ya. Dan bapak kita Adam alaihissalam adalah tingginya 60 hasta. Dan nanti kita sewaktu Allah tabaraka wa ta'ala masukkan ya di surga akan setinggi bapak kita Adam alaihissalatu wassalam. Balik lagi ukurannya seperti ukuran Nabi Adam alaihissalatu wassalam, yaitu 60 hasta. Dan Nabi Adam ini ganteng, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Dan tadi ya sewaktu manusia masuk dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala, Nabi yang mulia SAW katakan apa? Ala surati Adam, sebagaimana keadaan Adam alaihissalatu wassalam. Ya, tingginya seperti tinggi Nabi Adam, gantengnya pun seganteng Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Oleh sebab itu ketika Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf, ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam ya takjub dengan ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dan mengatakan bahwasanya Yusuf ini diberi setengah ketampanan. Dan para ulama menjelaskan Nabi Yusuf ini baru setengah ketampanan dari siapa? Dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya subhanallah, ganteng sekali Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Tapi tadi ya tubuhnya menyusut, gantengnya pun menyusut juga gitu kan. Ya, makanya jadilah kayak Anda dan antum sekarang ini. Ya udah apa? Sudah menyusut gitu kan, tingginya menyusut, ketampanannya pun menyusut ya. Insyaallah. Dan ini sekaligus untuk membantah teori Darwin ya. Teori Darwin yang mereka mengatakan bahwasanya manusia tadi asalnya dari kera gitu kan. Lah kita katakan ya, ini sama sekali tidak benar klaim yang mereka katakan ini. Yang benar adalah Allah tabaraka wa ta'ala ciptakan Adam dalam keadaan apa? Dalam keadaan sempurna, fi ahsani taqwim. Ya, dalam keadaan yang terbaik. Ganteng luar biasa, tinggi luar biasa. Yang ada apa? Makin menyusut. Bukan berevolusi makin ganteng, enggak.
Makanya kita lihat ya kera-kera yang monyet-monyet yang ada di Ragunan misalnya gitu kan, atau yang ada di kebun-kebun binatang, udah berlalu masa enggak juga ganteng-ganteng. Masih aja seperti itu. Harusnya kan udah berubah, udah berapa tahun. Ya. Ini bantahan ya kepada teori yang ngaco ini, yang tidak benar. Dan lebih ngaconya lagi dipelajari oleh kaum muslimin. Ya, ini subhanallah. Ini merusak akidah mereka. Ya, merusak pemahaman mereka. Ya, nasallahu salamata wal afiyah. Ya, semoga Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita keselamatan tentang pemahaman yang menyimpang seperti ini. Ya, ini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Jadi Nabi Adam alaihissalatu wassalam ini diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala dalam keadaan yang subhanallah, yang sangat ganteng, yang sangat tinggi, tingginya 60 hasta, gantengnya lebih ganteng dari Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Yang mana Nabi Yusuf saja ya sewaktu ditampilkan ya, Nabi Yusuf ini di hadapan para wanita, ya wanita-wanita yang motong itu motong yang awalnya mau motong sampai tangannya sendiri yang mereka potong. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Ya, ketampanan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam sehingga menjadikan mereka takjub hingga lupa diri wanita-wanita tersebut. Ya, ini baru Nabi Yusuf. Bagaimana dengan bapak kita Adam alaihissalatu wassalam? Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, yang kedua adalah ya, keistimewaan Adam alaihissalatu wassalam. Dia diciptakan langsung oleh Allah tabaraka wa taala dengan kedua tangan Allah tabaraka wa taala. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah tabaraka wa taala ciptakan Nabi Adam ya dengan kedua tangan Allah tabaraka wa taala. Dan yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala dengan kedua tangannya ini hanya 4 jamaah yang milik Allah tabaraka wa taala. Ya, yang pertama adalah arsy. Ya, arsy Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua adalah qalam. Yang ketiga adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Dan yang keempat adalah Jannatu Aden. Ya, surga Aden. Ya, 4 ini yang diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala dengan tangannya. Dan ini wajib kita imani. Ya, wajib kita imani bahwasanya Allah tabaraka wa taala memiliki tangan. Ya. Kenapa? Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengatakannya. Ya. Tidak boleh kita ingkari dan tidak boleh kita samakan. Ya, tidak boleh kita tamtsil atau tasbih yang menyamakan tangan Allah tabaraka wa taala dengan tangan makhluk, tidak boleh. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah tabaraka wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, tidak ada yang sama dengan Allah tabaraka wa taala. Kita katakan Allah tabaraka wa taala punya tangan. Naam, Allah memiliki tangan. Tapi jangan tanya bagaimananya, kita tidak tahu. Ya, cukup kita imani. Ya, cukup kita imani. Al-imanu bihi wajibun. Ya, wajib kita mengimani sifat Allah tabaraka wa taala tersebut sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Malik. Ya, Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu, ya, al-imanu bihi wajibun. Ya. Dan Allah tabaraka wa ta'ala berhujah dengan iblis, ya, bahwasanya wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku ini? Ya, Allah tabaraka wa ta'ala beri keistimewaan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ya, dengan menciptakan Adam alaihissalatu wassalam dengan kedua tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini keistimewaan jamaah yang milik Allah tabaraka wa ta'ala. Ya, dan tidak boleh kita takwil. Oh, yang dimaksud dengan diciptakan dengan kedua tangan Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Kalaulah seandainya dengan kekuasaan, lalu apa bedanya antara Nabi Adam alaihissalatu wassalam dengan iblis laknatullah alaih? Iblis juga diciptakan dengan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Akan tapi Allah tabaraka wa ta'ala berhujjah menunjukkan bagaimana kemuliaan Adam alaihissalatu wassalam, yang mana Adam alaihissalatu wassalam diciptakan dengan kedua tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Maka tidak boleh kita ubah-ubah maknanya. Ya. Cukup kita imani, kita yakini, ya, dan tidak kita samakan antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Ya, antara makhluk dengan makhluk saja berbeda. Ya, tangan manusia dengan tangan tikus sama enggak sama. Ini sama-sama makhluk padahal. Walillahi matsalul a'la, dan bagi Allah tabaraka wa taala misalnya yang lebih tinggi. Ya, lalu bagaimana antara makhluk dan Rabb, ya, dan Khaliq bisa disamakan? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin sama.
Nah, kemudian yang ketiga, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, barakallahu fiya wa fikum, semoga Allah tabaraka wa taala memberkahi ana dan memberkahi antum semuanya. Keistimewaan Nabi Adam yang lainnya adalah Allah tabaraka wa taala berikan Adam ini ilmu pengetahuan. Ya, Allah tabaraka wa taala ajarkan kepada Adam alaihi salatu wassalam ini semua nama. Dan ini mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Ya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah tabaraka wa taala ajarkan bagi Adam ini semua nama, kata Allah tabaraka wa taala. Mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Apa mudah, apa sulitnya bagi Allah tabaraka wa taala? Tinggal masukkan dalam memori Adam alaihi salatu wassalam pengetahuan tentang segala hal, segala nama. Dalam sisi ini Allah berikan kemuliaan kepada Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya Allah tabaraka wa taala bentangkan nama-nama, ya. Allah bentangkan benda-benda. Ya, kemudian Allah tabaraka wa taala perintah kepada para malaikat, sebutkan nama-namanya. Maka malaikat katakan apa? Malaikat tidak bisa. Ya. Malaikat katakan tidak bisa. Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana ma 'allamtana. Ya, malaikat mengatakan, ya kami tidak memiliki ilmu ya Allah. Ya, tidak memiliki pengetahuan kecuali yang Engkau kabarkan kepada kami. Ya, kami tidak tahu apa-apa. Ya. Makanya ya Allah tabaraka wa taala katakan, ya, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya Allah katakan, bukankah aku telah katakan kepada kalian, sungguhnya aku yang mengetahui, ya, apa-apa yang ghaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan. Allah tabaraka wa taala mengetahui, ya. Sewaktu Allah tabaraka wa taala ciptakan Adam alaihi salatu wasallam, Allah ciptakan manusia, Allah mengetahui ini bagaimana, ya, Adam, ya, potensi yang ada padanya. Ya, Allah tabaraka wa taala mengetahui apa yang akan dilakukan, ya, dengan luasnya keilmuan Allah tabaraka wa taala. Ya, Allah mengetahui, jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ya. Makanya Allah tabaraka wa taala dikatakan, ya, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, kata Allah tabaraka wa taala di hadapan apa? Para malaikat tadi. Ya. Dan para ulama menjelaskan tentang apa yang disembunyikan di sini, yaitu apa? Allah tabaraka wa taala mengetahui bahwasanya di antara, ya, malaikat-malaikat tersebut, ya, di sana tadi ada iblis, ya. Allah mengetahui ini ada yang hasad. Ya. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ya, aku mengetahui, aku tahu, ya, ada yang hasad di antara kalian ini. Ya, Allah tabaraka wa taala Maha mengetahui, ya. Ya, di sini jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita lihat, ya, bagaimana ilmu itu akan menjadikan seorang ini menjadi apa? Menjadi mulia. Ya, bagaimana Nabi Adam alaihissalatu wassalam dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala dengan apa? Apakah dengan hartanya? Tidak. Apakah dengan jabatan? Tidak. Dengan ilmu. Ya. Allah berikan ilmu sehingga Nabi Adam alaihissalatu wassalam dapat menyebutkan nama-nama yang tidak diketahui hatta oleh para malaikat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tabaraka wa taala katakan, Allah tinggikan, ya, orang-orang yang berilmu ini beberapa derajat. Ya. Apa Allah muliakan mereka? Dengan ilmu, jamaah yang Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana bapak kita Adam alaihi salatu wassalam, dan Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Allah muliakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan ilmu. Dan kita anak-anak Adam alaihi salatu wassalam, kalau ingin mulia maka tuntutlah ilmu, ya, belajarlah, tuntutlah ilmu, maka akan Allah tabaraka wa taala tinggikan derajat kita, Allah akan muliakan kita. Kemudian yang perlu juga kita ingat bahwasanya ilmu itu yang kita miliki, yang kita dapati, ini semuanya adalah dari Allah tabaraka wa taala, rizki dari Allah tabaraka wa taala, karunia dari Allah tabaraka wa taala. Bukan karena kecerdasan antum, bukan. Ilmu itu bukan karena antum yang mahir, yang hebat, yang telah, ya, yang luar biasa jagonya, bukan. Ya. Dari siapa? Dari Allah tabaraka wa taala. Ya.
Ya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala mengajarkan kepada Adam semua nama. Siapa yang mengajarkan? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah masukkan. Kapan Adam belajarnya? Ya, kapan Adam bisa memahami ini kalau bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya. Baru saja habis diciptakan. Ya. Bisa melewati levelnya para malaikat keilmuannya, subhanallah. Ini kalau bukan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala, lalu karena siapa lagi jamaah yang melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya, inilah ilmu. Ya. Ilmu yang kita dapat ini jangan menjadikan kita sombong. Ini adalah ilmu yang tidak barokah, ilmu yang tidak manfaat. Ya, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang dengannya ya semakin bertambah ilmu tersebut, semakin bertambah ketakutan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Artinya semakin banyak ilmunya, semakin tambah takutnya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan semakin banyak ilmu semakin sombong, ya, makin angkuh, merendahkan orang, tidak mau belajar. Ini ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ingatlah, ilmu itu semuanya datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karunia dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Ya, mohon kepada Allah agar dikaruniakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dapat mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, di antara keistimewaan Adam yang lainnya adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala ya perintahkan para malaikat itu untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ya. Dan lihat bagaimana para malaikat semuanya sujud, kecuali siapa? Kecuali iblis laknatullah alaihi. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kami perintahkan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam alaihi salatu wassalam. Sujudlah kalian semuanya kepada Adam, fasajadu, maka semuanya sujud para malaikat tersebut. Ya, para malaikat semuanya sujud illa iblis, kecuali apa? Kecuali iblis, aba wastakbar. Ya, dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin. Ya, dan iblis ini termasuk ya dari mereka yang kafir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini iblis laknatullah alaihi. Nah, insyaallah akan kita bahas ya selanjutnya tentang bagaimana pengingkaran iblis ini yang tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Ya, sedikit faedah yang ingin kita sampaikan tentang apa yang kita bahas pada kesempatan yang penuh barokah ini. Ya, di antaranya jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, ini memberikan pelajaran bagi kita untuk tidak boleh sombong. Ya, kita tidak boleh sombong dengan apa? Dengan ras kita, dengan suku kita. Kenapa? Karena nenek moyang kita semuanya sama. Apa yang mau antum sombongkan? Ana dan antum semuanya adalah anak cucu Adam alaihissalatu wassalam. Ya, kita adalah anak keturunan Adam, sama. Ya. Siapa yang lebih mulia? Yang lebih mulia adalah yang lebih bertakwa. Ya, sama kita kedudukannya, sama-sama anak cucu Adam. Ya, apapun sukunya, ya, mau itu suku Melayu atau suku Dayak atau Madura atau suku Bugis atau suku Jawa, suku Sunda, ya, atau baik itu orang Indonesia, orang Cina, orang Afrika, ya, semuanya sama jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semuanya kita adalah siapa? Anak cucu Adam alaihissalatu wassalam. Dan Adam ini dibuat dari tanah, ya, tanah yang antum injak-injak itu, ya, ini asalnya kita, ya, berasal dari tanah. Kemudian dan yang sebagian disebutkan berasal dari air yang hina, ya, kemana-mana membawa sesuatu yang hina, membawa kotoran. Ya, lalu apa yang mau disombongkan, apa yang mau dibanggakan dari manusia yang hina seperti ini? Ya. Maka tentulah di sini tidak menjadikan manusia menjadi sombong dengannya. Kemudian dalam agama kita, agama Islam juga ini tidak memandang kasta-kasta, ya, tidak memandang bahwasanya orang kulit putih itu lebih mulia daripada orang kulit hitam, orang Arab itu lebih mulia daripada orang Ajam, orang selain Arab lebih mulia dari Arab. Tidak. Ya, innama akramakum indallahi atqakum.
sungguhnya yang lebih paling mulia di sisi bertakwa. Maka kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, ini seorang budak. Ya, seorang budak. Ya, yang budak ini kastanya rendah, iya tidak? Ya, budak kastanya rendah. Kulitnya hitam legam. Akan tapi dikabar oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku telah mendengar terompah Bilal ini di surga, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dikabarkan Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwasanya Bilal ini termasuk penduduk surga, dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya kita lihat bagaimana Abu Lahab, kastanya tinggi, ya. Ini pamannya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dekat sekali nasabnya dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, keturunan yang mulia, subhanallah. Akan tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan apa? Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ya, ternyata Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, ya, dan ya, telah mengkapling tempatnya di neraka sana. Ya, padahal nasabnya adalah nasab yang mulia, jamaah yang mulia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka di sini kita tahulah kita bahwasanya yang membedakan seseorang antara satu dengan yang lainnya bukanlah kastanya, bukanlah kedudukannya, ya, bukanlah sukunya, ya, bukanlah warna kulitnya, akan tapi yang membedakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan mereka kepada Rabbul Alamin, pada Allah Subhanahu wa taala. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari kelemahan ilmu ana dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.